Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwita Amalia. Saya dari kelas 2A semester 3 Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan bidang Hodge dan station. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada os coxae, yaitu tulang pangkal paha, kemudian ada os sacrum, yaitu tulang kelangkang, dan os coccygeus, yaitu tulang ekor. Os coxae terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama os ilium, yaitu tulang usus, kemudian ada os ischium, tulang duduk, dan os pubis, yaitu tulang kemaluan. Dari os ilium terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada crista iliaca yang akan mengalami penebalan, kemudian ada benjolan di sini yang disebut dengan spina iliaca anterior superior, dan yang di bawahnya yaitu ada spina iliaca anterior inferior. Kemudian di daerah belakang ada tonjolan besar di sini dinamakan dengan spina iliaca posterior superior, dan ada tonjolan kecil di bawahnya yaitu superior spina iliaca posterior inferior. Kemudian ada cekungan, ini di sini cekungan itu dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Nah, kemudian kita lanjut ke os ischium. Os ischium yaitu tulang duduk. Os ischium, dari os ischium ada bolongan seperti ini. Ini dinamakan dengan foramen obturator. Kemudian ada acetabulum yang di sini. Setelah itu ada os pubis. Os pubis adalah tulang kemaluan di daerah sini. Terdiri dari simfisis pubis, kemudian ada tepi atas pubis, tepi bawah pubis, ada rasmus superior pubis, rasmus inferior pubis, kemudian ada arcus pubis yang membentuk segitiga. Ada linea terminalis, yaitu yang menjadi batas panggul besar dan kecil, itu dari sini. Kemudian ke bagian yang kedua yaitu os sacrum. Os sacrum merupakan tulang kelangkang di daerah sini. Kemudian dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada promontorium, kemudian ada foramen sacra iliaca yang berlubang. Yang berlubang ini ada 5 ruas. Kemudian ada articulatio sacralis, yaitu di daerah sini. Kemudian ada os coccygeus, yaitu tulang ekor. Tulang ekor bisa dilihat ada di sini, tulang ekor. Ini tulang ekor. Terdiri dari 3 sampai 4 ruas, akan fleksibel ke belakang atau memanjang 1 sampai 2 cm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin atau kepala bayi. Kepala janin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persalinan. Anatomi kepala janin terbagi menjadi 3, yaitu ada ada bagian wajah, ada bagian tengkorak, dan ada sutura. Sutura adalah pemisah antara satu tulang dengan tulang yang lain, seperti yang di sini. Untuk bagian wajah ada os orbita, yaitu tulang dahi, kemudian ada os zygomaticum, yaitu tulang pipi, ada os nasal, yaitu tulang hidung, kemudian ada os maxillaris, yaitu tulang rahang atas, ada os mandibularis, tulang rahang bawah, dan ada os mantum, yaitu tulang dagu. Ke bagian tengkorak ada os frontalis, yaitu tulang dahi, ada os parientalis, yaitu tulang ubun-ubun, ada os occipitalis, yaitu tulang belakang, dan os temporalis, yaitu tulang pipi. Kemudian kita masuk ke sutura. Sutura frontalis yaitu yang ini yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian ada sutura sagittalis yang membagi antara parietal kiri dan parietal kanan.
yang ini, parietal kiri dan parietal kanan. Kemudian ada sutura koronaria yang membagi sagittalis dan frontalis. Ini yang membagi antara sagittalis dan frontalis. Kemudian ada sutura lambdoidea, yaitu yang membatasi antara parietal kanan dan occipital. Ini sutura lambdoidea, yaitu yang membagi antara parietal dan occipital. Kemudian ada ubun-ubun, ada dua ubun-ubun, ada ubun-ubun mayor, ubun-ubun besar yang berbentuk seperti segi empat. Kemudian ada ubun-ubun kecil, yaitu ubun-ubun minor, bisa disebut ubun-ubun minor dan berbentuk seperti segitiga. Apa itu bidang Hodge? Bidang Hodge adalah garis khayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala bayi pada panggul. Bidang Hodge dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bidang Hodge 1. Yang pertama, bidang Hodge dibentuk dari lingkar PAP, pintu atas panggul dengan atas simfisis dan promontorium. Bidang Hodge yang kedua yaitu bidang yang sejajar dengan bidang Hodge yang pertama, terletak setinggi bawah simfisis. Bidang Hodge yang ketiga yaitu bidang yang sejajar dengan bidang Hodge yang pertama dan kedua, terletak di atas spina ischiadica kanan dan kiri. Dan yang terakhir, bidang Hodge yang keempat yaitu bidang yang sejajar dengan Hodge yang pertama, kedua, dan ketiga. Bidang ini terletak setinggi atas os coccygeus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang station. Bisa dilihat di sini. Bidang station adalah istilah dari descensus, yaitu penurunan kepala bayi di jalan lahir. Di bawah bidang station ada gerostation. Gerostation merupakan kepala puncak yang sudah mengalami descensus setinggi spina ischiadica, yaitu yang sudah menancap. Bila kepala bayi belum setinggi spina ischiadica, ditandai dengan negatif. Jika kepala bayi sudah melebihi atau melewati spina ischiadica, ditandai dengan positif. Contohnya, jika -3 kepala bayi masih mengambang, dan jika +3 maka bayi siap untuk dilahirkan. Bidang Hodge dan bidang station saling berhubungan satu sama lain. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.